Dikatain netizen bodinya ngantuk banget. Jadi sekarang kita akan repaint semotor. Wow. Semas-masrangnya juga kita repaint. Sedemong. Sedemong. Pasien lo demong tuh nggak salah apa-apa, dikata-katain mulu. Demong sebenarnya kurangnya satu. Apa? Tinggal pernis. Jadi ini mumpung bodinya juga lagi dilepas karena mau pasang klakson. Yes. Terus gue mikir, oh ya udah sekalian aja kita cat aja motornya. Ya. Jadi ini kan kemarin standar kan? Betul. Jadi ini mau kita bongkar lagi berarti ya? Ya, kita bongkar semuanya mas, sampai belakang-belakang, ini. Nah, dan akan kita cat ulang. Warna catnya apa? Ikutin aja. Tapi kalau biasanya yang dicat apa aja? Yang dicat behel. Body full ya, body Shit, bener tuh. plastik ABS. Kita nyebutnya ABS mas. Enggak, tapi ini nggak ABS kok motor gua. Bukan. Ini ABS, ini PP, body PP. Pacific Place. Iya betul. Atau pembangun. Bukan. PP itu yang kontraktor itu kan? Ya. Bukan. Ini apa? Stiker. Stiker ya bener. Serem ya mainannya ke sana lah nyenggolnya. Jadi behel. Behel, Bodi kanan halus. kiri, terus batok depan. Nah, batok depannya yang dicat yang mana? Enak yang ini capit udang ya. Capit udang sama visor. Pasti dicat. Bagus sih, Cak. Oh, nggak hitam. Dicat hitam lagi lebih cakep mas, karena bahan ini cepat baret. Oh, benar-benar. Terus sama ini Lex Shield. Ah, Lex Shield. Iya. Yang Emang buat tuh bodi kantong. halus? Kantong bodi halus. Oh, itu bodi halus Iya. ini. Nih, jadi 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Ya. Banyak juga ya dicat ya? Banyak. Vario tuh emang body partsnya banyak banget ya? Banyak. Cukup banyak. Ya. Jadi ini akan kita cat. Yes. Warnanya apa? Prosesnya kayak gimana? Nah, kalian harus ikutin terus videonya karena ini salah satu warna yang gue udah kepengen banget dari dulu, ya kan? Gak tau deh kalau di anak Vario masuk gak ya? Gue boleh nebak kah? Enggak. Boleh dong. Beda apa? Ijo dangdut. Ijo dangdut tuh yang gimana? Ijo yang Oke. keren banget gitu. Hah? Enggak. Saya kebetulan ada lagi warna lainnya. Apa tuh? Gue nggak tahu ini, gue baru tahu ternyata ada warna ini, walaupun ini kayaknya agak sedikit ofensif ya. Yes. Tapi ada loh, warna namanya hijau miskin. Wah. Gue nggak tahu. Itu kalau kalian Google ada loh. Iya. Gue nggak tahu kenapa. Tapi ini ada warna itu guys. Gue nggak tahu kenapa ya. Jangan tanya gue. Gue bukan warna itu, gue pakai warna yang lain, ya kan. Tapi kalau di mata gue bagus banget. Coba deh kalian kan sudah tahu. Gue udah berapa kali nih ngecat pakai glasurit. Yes. Stylo, Nmax. Nmax, Aerox, Vespa, Mio. Kalian tahu kan gue kalau ngecat sukanya kayak gimana? Apa? From. Oh, Bronx itu mobil dong kalau itu ya. Coba kalian tebak Varionya akan warnanya pakai warna apa? Jadinya kayak gimana? Coba tebak sekarang. Sekarang Demong mau bongkar. Demong gue suruh semuanya. Ini lagi pasang klakson, lagi mau bongkar bodi. Ya pakai banyak lah. Demong bisanya banyak, ya kan? Nama lainnya Demong? Binturong. Nanti ketika sudah selesai di repaint akan dipasang emblem-emblem ini ya. Ini nyari di AHM nggak ada nih. Adanya di Lord Adi. Wah, betul. Ya kan? Jadi emang kalau misalkan butuh sesuatu yang di Honda nggak ada, nyari ke dia aja. Iya. Atau bahkan terkadang nggak usah ke Honda, langsung ke dia aja. Dia produksi sendiri. Benar. Jadi gimana? Orderan aman? Aman aja. Aman aja. Ya kan? Ini 150 nih. 160. 50? 150 ya? 50. 50? Oh ini berarti bawaannya Let Old? Bawaannya level. Oh, tar dulu. Kemarin katanya pakai Versus 160. Iya. Terus siapa yang pesen tuh? Oh, parah lu. Tinggal emblemnya masih diganti. Oh iya benar. Cuma fontnya terlalu kegedean mas kalau yang varionya, tulisan varionya. Ya. Vario tuh. Ini Itu buat di batok. di batok. Iya, yang pengganti FI. Bukan makan. Eh. Emblem. Bukan makanan. Kamu turun sayang. Maaf. Biar dia nggak apa. Ini siapa namanya? Ini kiri. Oh ini kiri. Kanannya? Kanannya di dalam. Oh kanan dalam. Jadi kalau dipanggil Kiri kanan. kiri kanan. Artinya apaan? Di. Kalau tadi. Nggak kelihatan mas Dim. Tuh. HRC. Ini kayaknya bahasa ini deh. Zimbabwe. Oh, bukan. Tuh. Jadi begini-begini juga ada ya. Ini HRC Honda Racing tuh. Ini kayak gini berapaan? Lord tadi? Nah mas Dim. Berapa? 20.000. Satu. Iya satu. Berarti 360. 360. Kalau begini-beginian? Itu bisa 180-an.
180 Iya. di lu. Iya. Kalau di AHM Nggak tahu. karena satu hal yang saya pelajari setelah dikasih tahu Mas Rang. Dikasih tahu siapa ya? Semi atau Mas Rang ya? Apa tuh? Kalau punya Honda itu jangan crash aja. Ya, betul. Mas Ram. Kata-kata hari ini adalah kalau punya Honda jangan crash. Karena susah nyari spare partnya. Jadi kalau kalian naik motornya itu masih belum jago, jangan Honda. Honda. Karena ada potensi crash. Kalau ada crash susah tuh nyarinya. Ya kan? Ya. Sebenarnya tidak susah kalau udah ketemu kayak Lord ID gini gampang. Kita yang susah. Nomor teleponnya Lord ID di sini, ya kan? Boleh dikasih tahu nggak? Boleh dong. Apa IG ya? aja IG. IG. Kalau nyari-nyari silakan nyari ke dia ya. Oke? Sebelum kita ke tukang catnya, sekarang kita mau ngambil catnya dulu teman-teman. Nah, gue sudah sampai di kantor Finish Excellence ya kan. Dan di belakang gue sudah banyak cat dari glasurit. Karena gue udah ada satu warna yang gue pengen banget untuk di Vario kita nanti. Dan di sini kita akan lihat proses ngaduknya, ya kan. Komposisinya apa dan sebagainya. Dan alasan kenapa gue balik lagi ke sini karena dari kemarin hasil-hasil cat gue kalau pakai glasurit selalu kinclong, selalu bagus teman-teman, dan selalu pas spesifik seperti apa yang gue pengenin teman-teman. Nah, seperti sebelum-sebelumnya ketika gue repaint motor, gue pasti menggunakan proses yang bisa dibilang sesuai dengan apa ya, standar atau kualitasnya pabrikan mobil teman-teman. Biasanya orang kalau ngecat motor kayak, Mas, gue pengen dong ngecat motor gue warnanya biar kayak mobil ini tolong adukin ya, ini fotonya gue kasih ke lo, tolong adukin ya gitu. Kalau seperti itu ada resiko dan sangat besar resikonya untuk beda banget. Belum lagi ditambah kalau HP abangnya beda sama HP kalian, itu hasilnya udah pasti akan berbeda teman-teman. Nah, jadi untuk menghindari itu semua ya, ada baiknya kalau kalian mau ngecat motor, kalian cari tahu warnanya spesifiknya tuh namanya apa teman-teman. Nah, di sini warna yang akan gue pakai adalah warna dari Porsche teman-teman. Namanya adalah Amethyst Metallic. Kalau misalkan gambar ini cuman gue kasih ke abangnya doang, bang, tolong campurin dong warna kayak begini nih di HP gue nih ke abangnya gitu ya, ke tukang cat, itu pasti berantakan warnanya. Nah, makanya kenapa gue datang ke glasurit, karena glasurit udah punya spesifik warnanya yang mana nih. Amethyst Metallic nih. Porsche ya kan, udah tahu warnanya gue pengennya ini ya kan, ini tinggal gue klik, campurannya pasti sama kayak yang ada di Porsche bawaan dari pabrik teman-teman. Nah, Mas Bay, ini Porsche Amethyst ini kan, nah gue pengennya yang ini nih. Nah, ini campurannya gimana nih? Campurannya ini ya, di sini ada yang pertama ada yang solvent, yang kedua ada cat water base. Nah, Kita pakai 100 kan? Ini yang paling mahal guys, soalnya nggak usah. Yang ini aja udah cukup banget kan? iya cukup. Jadi di sini gue tidak usah susah-susah nyari ke abangnya kayak, Mas, gue pengen warna ini, terus lo ngaduk tuh nggak usah kan? Nggak usah. Karena ini udah pasti sama nih, apa yang ada di sini pasti sama kayak di sini. Oke, Iya. nextnya gimana nih? Nextnya tinggal klik aja. Nah, Ya. by the way, kalau kalian pengen tahu ini, kalian juga bisa ada aplikasinya, apps-nya namanya Color Online. Itu kalian bisa klik, kalian bisa explore juga. Ya kan, misalnya kalian nemu warna BMW Brilliant Red, masukin ke situ bisa muncul campurannya. Apakah kalian bisa ngaduk sendiri? Ya hasilnya kalau nggak pakai glasurit pasti beda lah ya. Ini guys, ini adalah campurannya dari biangnya glasurit ya pastinya ya. Kalau biangnya cat lain ya beda ya. Beda. Nah, warnanya kan yang gue pengen adalah warna amethyst tuh warna ungu. Tapi di sini nggak ada ungu. Nah, warna ungunya diambil dari tinting yang ada di ini. Hah? Gitu ya? Jadi di sini kan warna ungunya diambil dari warna pearlnya. Oke. Jadi gitu. Kan gue pengen warna ungu tuh. Kenapa tiba-tiba ada warna hijau? Nah, di dalam warna ungu ada Hah? campuran warna hijaunya juga. Pusing nggak lo? Pusing kan? Jadi makanya kenapa gue berusaha ya, sangat-sangat berusaha untuk tidak ngasih foto ke tukang cat untuk ngaduk. Karena hasilnya kayak gini nih. Contoh lain adalah yang gue suka dari glasurit, mereka tuh stok warnanya kan lengkap banget nih. Mereka punya juga sebenarnya yang udah jadi nih ya. Iya. Nih. Itu sampel. Ini sampel. Dan ini sama ini itu beda ya. Beda. Nih ini kan MR491. Iya. Ini MR5052 nih. Ini yang targetnya tuh yang ini. Nah, jadi kita nggak perlu spray. Udah ada sampelnya, tinggal cokin aja ke mobil.
Di sini sih gitu. Iya. Coba lihat ya. Ini sama-sama warna ungu. Ini kalau gue bilang ke orang, gue mau ngecat warna ungu. Coba lihat deh. Ini dua ungu ini aja. Ini udah berbeda nih ya campurannya Beda. ya, di glasurit ya. Dan di sini masih banyak ungu-ungu lainnya. Ada 4 warna yang berbeda. Ini semuanya ungu nih. Semuanya ungu gelap ya. Tapi beda guys. Tuh. Makanya bayangin kalau kalian ngasih HP pakai layar yang berbeda-beda, hasilnya pasti akan beda. Hasilnya beda. Biasanya kalau mau adalah udah dapat nih warnanya, nanti baru kita adjust. Misalkan nih, Iya betul. gue pengen lebih terang gitu ya, gue pengen Iya. lebih gelap, gue pengen lebih kuning, nah dari situ baru di adjust. Iya. Tergantung selera dari Mas Dendi Mas. Betul. Nah, tapi gue kasih contoh real life. Tidak semua warna ungu itu sama, teman-teman. Nextnya berarti kalau udah ketemu kayak gini, sekarang Di mix. dicampur. Iya. Kayak bikin es campur gitu. Nah, ini berarti butuh berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tinting. 8 titik, oke. Boleh nggak mas, kita ambil? Boleh. Yang mana aja nih? Kita dari mana nih? Di sebelah sini. Berarti yang mana dulu nih? Yang pertama kan urutannya thinner ya. Thinner yang ini. Oh ini thinner. Iya. Oke, segede gini nih. Iya. Terus habis itu? Terus habis itu tinting yang kalau itu tinting yang kecil Mas, yang botol. Oke, tinting ini. Terus? Selanjutnya satu lagi yang kecil juga. Ini. Next A929. Buset, gede juga. ini Oke, terus habis itu MO ini apa? M0. M0 itu apa? Ini. Oke. Dia mixing clear. Oke, A532. Buset, gede juga. Terus 125 sama M146. Itu tuh kode di glasurit doang apa setiap cat? Ya, itu hanya kode di glasurit aja ya? Di glasurit aja. Beda cat, merek, Beda kode. Beda kode. Jadi ini untuk membuat warna ametis ungu gua di Iya. Vario itu segini banyak nih mas? Segini banyak. Dan ini campur-campurannya untuk mengejar 1 liter ya? Ya. Susah ya kita mau ngecat ya? Campurannya segini banyak ya? Di Vario-nya sendiri nih, di motor gua nanti harus dikasih warna dasar lagi nggak? Lebih baik dikasih warna dasar. Warna dasarnya apa Hitam. kalau di sini? Hitam. Ngikutin dari yang mana kalau di sini? Sorry, yang ini. Oh Di ini, optional gray set. Gray setnya itu hitam, kodenya 00. itu ada lagi itu yang mana? Di sistem ada. Oh, jadi bukan bodi halus di amplas doang, langsung dicat itu bukan ya? Bukan. Kalau bisa dikasih Ya lebih baik pakai dasaran. pakai Hitam. dasaran. Jadi kalau dasarnya beda, hasilnya nanti juga akan beda ya. Mempermudah daya tutup sih. Mempermudah deh itu. Oke, sekarang kita lihat cara pencampurannya kayak gimana. Tidak pakai lama, Om Arif sudah selesai mengaduknya, teman-teman. Tuh, 10 menit. Iya. Cepet kan? Ya kan, abangnya nggak usah kayak, oh ini ntar ini gue cek dulu ya, ini warna apa dari layar HP yang udah berubah, mungkin warna HP abangnya, layarnya, ya kan, ini udah langsung jadi, udah pasti sama. Tuh, itu dia kenapa gue suka ngecat pakai color code, apalagi di garis lurid. Mau coba tes spray? Boleh. Di mana? Di sebelah ya? Belakang. Oke. Kita mau coba di cat. Hasilnya kayak gimana? Ini warna yang tadi mau kita coba cat ya Pak ya? Oh. Tapi ini udah pakai base color. Gua ada pakai color. Itu base colornya warnanya Dark gray. sesuai yang tadi. Iya, betul. Jadi kalau misalkan ini warna hitam, beda hasilnya. Ah, Oh beda. Itu juga glasurit juga. sama kecil juga. Jadi glasurit itu dari bawah sampai atas sampai pernis. Iya, betul. Oke, mari kita lihat kayak gimana hasilnya. Ini apain? Di blue. Oh. Jadi proses penguapannya lebih cepat. Lo bekas sekali semprot ya, beberapa kali ya? Ini lapisan pertama, dan ini lapisan kedua. Belum lagi. Sampai dia job. Tapi dia doff. Sampai job baru lapisan terakhir modeling correction tabu. Ini belum pernis ya? Belum. Akan dipernis nggak nanti? Iya, pening. Oh, tapi ini masih sekali lagi. Iya, masih sekali lagi. Karena kan sesuai SOP-nya kan 50-70% flash off,
ya kan, baru 100% basah, flash off, nah lagi motoring correction. Jadi ngecat tuh bukan ceret gitu doang ya? Bukan, tetap ada SOP-nya. Jadi dari glasuritnya emang ada SOP-nya yang harus diikutin berapa kalinya ya? Ya betul. Karena untuk mencapai warna yang di Tadi, warna itu, ya SOP-nya harus sama. Oke. Ya, itu bedanya di situ tuh. Sekali doang? Dua. Oh, dua? Mau 3 kali, 4 kali juga sebenarnya nggak apa-apa? 3 kali 4 kali boleh. Hasilnya apa? Hasilnya ya dia lebih solid, kontennya lebih tebal. Cuman Oke. karakter clear itu ada masing-masing. Oke. Ya, ada yang rawan dengan popping, kalau terlalu tebal ada. Ya, gue pikir ngecat cuman kayak cat gitu dong nggak ya? Pusing. Dan ini dia hasilnya, amethyst metalik dari Porsche. Tuh, ya kan, ada metalik-metaliknya, ungu gelap, ya kan. Ini ya, sebagai perbandingan ya. Ini beberapa foto warna amethyst dari Google, ya kan. Itu beda-beda semua kan, ya kan. Coba deh, tukang cat disuruh nyampur berdasarkan beberapa warna yang berbeda. Itu sangat-sangat sulit untuk dapetin yang seperti ini, teman-teman. Makanya, kalau kalian udah punya tahu spesifik warna apa yang kalian pengen, dari mobil apa, cari color code-nya, nah itu ditembak ke glasurit biar dapat warnanya yang persis kayak begini, teman-teman. Ini dia catnya, tapi varionya beneran akan full glasurit, teman-teman. Jadi mulai dari ini epoksinya, ya kan, warna dasarnya tadi glasurit. Catnya dan thinnernya juga glasurit, sampai ke pernisnya juga glasurit. Jadi memang Vario ini let out rakitannya Jakarta sini ya, Bekasi lah ya. Tapi catnya made in Germany. Jadi gua nggak tahu deh, mungkin ini salah satu cat Vario yang bisa dibilang mahal. Gak apa kan, emang konsepnya Jumawa kan, Vario Jumawa dan Vario Arogan. Pakai catnya yang Jumawa sekalian aja. Sudah sampai di garasi 24 bersama Mas Genta di sini. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Nih Mas Genta yang akan mengeksekusi ngecat Vario kita, ya kan? Kemarin kan catnya udah tuh ngambil di glasurit kan? Iya. Udah di Refinish Excellence. Nah ini bodinya udah lo epoxy semua nih, Mas? Iya udah. Di apa sih, warna dasar? Warna dasar, betul. Ini glasurit juga? Full glasurit. Full glasurit. Sampai tenornya glasurit. Nah, garasi 24 ini lokasinya di Pasar Minggu, Mas ya? Pasar Minggu. Lokasinya di Pasar Minggu dan Mas Rang sering kesini katanya? Betul. Motor mana aja dia yang di sini? ADV, terus besok mau masuk PCX. Oh, PCX-nya mau ganti warna? Iya. Oh, emang doyan gonta-ganti warna ya dia. Nah, Mas, ini pasti banyak yang nanya nih, kalau misalkan ngecat Vario gitu ya, glasurit deh, itu start dari berapa sih kalau di tempat lo? Kalau full ya, bicaranya full dari misalkan dari epoxy sampai clear coat itu bisa Oke. start buat harga Vario itu 4,5 juta. Oke, kalau nggak full glasurit, kalau misalkan catnya sama pernisnya doang atau gimana biasanya? Ya biasanya sih ada request misalkan Mas base-nya pakai glasurit, clear-nya pakai glasurit. Sorry, base ini tuh warna ya? Warna. Oke. Warna. Jadi Itu warnanya cuma glasurit. dua komponen dari glasurit itu biasanya diangkat 3,5 juta. Berarti itu warna dan pernis? Iya betul. Oh, oke. Warna sama pernis. Itu di body Vario tuh ya? Body Vario. Body halus aja ya? Body halus, betul. Body halus aja. Jadi Tergantung bentuk bodinya juga. PCX beda lagi. of gitu. course ya, tentunya Iya. beda. Nah ini jadi bodinya sudah naik semua nih ya? Warna dasar sama epoxy sama nggak sih, sama ya? Beda. Oh beda? Beda. Beda lagi? Bahasa catnya gue bingung kan? Beda. Ada warna dasar, warna epoxy. Ini udah ada di depo-depo nggak sih? Ada itu dikit doang. Sedikit doang ya? Iya. Padahal baru loh nih. Udah di depo dikit aja ya? Oh, ini tapi hitam-hitam gini nggak apa? Nggak apa-apa. Oke, nah ini warna dasarnya udah sama kayak yang di SOP-nya glasurit kemarin ya? Betul. Jadi warnanya abu-abu. Karena beda warna dasar, beda hasilan. Ya. Ini warna cakep, ini warna apa? Warna apa ini ya? Warna cakep. Hampir ke PCX. sempen itu ya. PCX ya? Iya, PCX betul. Oh, lo di sini juga sering berarti kan ngecat pakai glasurit? Adalah sebagian. Adalah, karena Ada. emang
Ya glasurit catnya dari Jerman teman-teman, jadi emang harganya agak lumayan, tapi emang hasilnya lebih bagus menurut gua. Di mata gua emang hasilnya emang terbayarkan lah, ada harga ada rupa memang ya biasanya. betul. Kalau lo sendiri ngecat pakai glasurit selain hasil warnanya, sebenarnya ada kelebihan lain nggak sih? Apakah misalkan lebih cepat kayak atau lebih Kalau apa? dibilang kelebihannya tuh banyak dari glasurit, dari mulai base, tenor, epoxy sampai clear gitu. Dia itu gimana ya, karakternya itu lebih jinak lah kalau buat painter. Lebih jinak. Lebih jinak. Oh, nurut Lebih ya anaknya. jinak. Iya. Iya. Lebih kalau dibilang buat nyari cuan itu lebih cepat lah. Oh, cuma- Tapi contohnya ini kan misalkan pakai base coat pakai epoxy glasurit nih. Kalau nggak pakai epoxy glasurit beda emang. Beda. Prosesnya. Jauh. Contohnya boleh dijelasin nggak biar pada Kalau tahu? dibilang contohnya itu biasanya kalau misalkan pakai base biasa kita pakai misalkan ya pakai base biasa itu bisa 1 layer apa 2 layer gitu ya. Udah begitu hasilnya agak kasar. Pasti itu ya. Tapi kalau glasurit 1 layer aja udah ngedaging dia. Oke. Iya. Berarti di prosesnya di lo juga lebih cepat. Lebih cepet, tipis Oh. tapi nutup dia. Itu. Oke. Nah, kalau misalkan nih ada yang nanya, Mas, gue catnya ini deh, tapi pernisnya glasurit gitu, membantu nggak? Atau lebih baik emang ya warnanya glasurit, pernisnya glasurit gitu? Kalau misalkan ada sebagian salah satu dari glasurit membantu juga sih mas. Tapi kalau memang pengen hasil maksimal dari Iya full. full dari bawah sampai Oke. atas. Kalau misalkan budgetnya gak nyampe yang full, berarti warna dan pernis. Pernis ya betul. Warna dan pernis aja di glasurit 3,5 vario ya. Iya 3,5 juta. Which is menurut gua oke-oke aja harga segitu. Nah ini berarti kita mau coba naik nih, Iya. dicat. Dan habis itu kita lihat nanti hasilnya kayak gimana. Kita mau nyoba dari yang mana dulu nih? Spakbor depan. Spakbor depan ini? Iya. Oke. Dan tentunya bukan gue yang ngecat ya teman-teman. Karena saya tidak bisa ngecat. Hah? Udah. Lah kok bingung gitu? Gue pikir kayak lebih seru gitu kayak Lalu ini habis ini diapain? Habis ini tinggal di apa? Modeling correction. Modeling correction itu mengkoreksi lah kekurangan kita waktu aplikasi di yang lapisan kedua. Yang keduanya ya. Yang kedua. Iya betul. Ini sekarang di Sambil susunan partikel atau metaliknya. Ini ada molekul kimia lagi bekerja di dalam sini. Ini belajar ke Jerman dulu Mas Arif, ya kan? Jadi ini sekarang ditunggu dulu. Tunggu Berapa lama? Biasanya sih kalau udah sampai dop sih. sampai berubah jadi ngedop. Dop. Oh ini belum ngedop nih. Oh, kalau dikasih pernis dop dia ngedop ntar. biar cepet Biar cepet. Nggak nyampe 5 menit, Nggak nyampe. udah ngedop. Udah ngedop berarti udah kering. Oh iya udah nih. Terus sekarang sekali lagi Sekali lagi. Finishing, finishing, habis itu baru naik pernis. naik pernis. Jadi ini catnya 3 lapis. 3 lapis. Oke. Sekarang berarti mau naik lagi nih. Iya. Oke, kita lihat teman-teman. Taruh ini cat kering nih. Udah kering. Emang ada cat basah? Maksudnya gimana sih? Jujur. Nggak, jadi gini guys. Dunia percat-catan tuh banyak istilah baru. Dan ternyata tidak semudah itu. Ya kan? Maksud gue kita sebagai konsumen harus belajar biar tidak dibodoh-bodohi sama tempat cat. Ya kan? Betul. Bukan gue bilang Mas Genta bodoh-bodohin gue, enggak. Gue juga pengen belajar. Jadi gimana ngecatnya itu? Jadi ngecat itu ada kalau di glasurit sistemnya kan 50 sampai 70%. Itu untuk lapisan awal. Habis itu flash off. Ya, Ah, presol. Lapisan kedua itu 100% basah wet. Ya. Flash off 2 sampai 3 menit atau sampai ngedop. Hmm. Nah, baru terakhir modeling correction. Ini. Ya, yang tabur-tabur sampai ngedop lagi sama. Ini kering tadi. Udah. Oke. Terus sekarang kita nunggu apa nih? Udah, tinggal finish, tinggal clear. Ini langsung clear naik. Langsung clear naik. Sekarang? Sekarang. Sekarang? Sekarang iya. Nggak di oven dulu gitu? Enggak usah, enggak perlu. Karena dia terlalu kering, jadi daya rekatnya antara clear sama base coat itu nggak bisa. Nggak bisa. Oh, jadi- takutnya ditembak sedikit, furnace yang kelupas catnya masih tertinggal. Iya. Oke. Jadi teman-teman, ini hardener. Ya betul. Ini pernis. Ya. Hardener dari Jerman, pernisnya dari Perancis. Perancis. Wah!
naruh clear di botol aqua terus kalau salah minum gitu nggak mas? Nggak ya? Tenner mas. Thinner biasanya sering Thinner. Saya minum. Thinner itu udah nggak bisa dibandingin mana thinner mana air. Ketelan. Ya, kita Telan. Terus gimana? Bersih dong dalam. Jadi sekarang naik pernis. Kabut dulu mas ya. basah langsung. Basah langsung. Ini bukan lap biasa ya? Iya yang bilang teklot. Oh. Ada bulu di belakang mas satu. Tahu ada bulu siapa tuh? Nah ini kalau ngecat di outdoor pasti banyak debu-debu masuk. Bukan main. Sampel dulu. Sampel dulu. Nggak usah. Aduh. Di sini Besok. kayak tadi. Nah, jeda dulu bentar, kita pegang tag free bagian mana yang nggak kena set. Apa? Kita kayak bahasanya nggak bisa bahasa bumi aja. Nggak usah bahasa Jerman gitu loh. Jadi kalau kita lihat ini nggak ada sarang laba-laba yang kita pegang, nggak ada. Kan nggak ada yang laba-labanya? nggak ada. Jadi itu bisa naik untuk lapisan kedua. Oh jadi kalau misalkan di time Tangan kita pegang set masih ada Oh, jaring lengket. laba-laba, lengket, molor gitu. Nah itu belum bisa. bisa. Tapi kalau kita pegang udah nggak ada tag free, lapis kedua naik. ini belum kan? Belum. Oh. Kalau mau megang ya ada yang tertutup misalkan di dalam Iya. set. Karena kan itu kan Nanti tapi kalau debu-debu gini di amplas nanti. Berarti nunggu kering lagi. Udah, ini finish. Udah finish. Nah kalau misalkan besok mau di Lopot, luput, amplas. tunggu 1 kali 24 jam, besok sanding, baru naik lagi pernis. Ini tinggal di oven aja nih. Ya. Iya. Dimasukin open. Tapi kinclongnya kira-kira segini nih. Kalau besok kalau mau naik luput itu lebih keluar. kinclong, lebih keluar lagi. Lebih keluar. Ngelihatnya garis lampu aja nih mas. Iya. Garis lampu agak belum lurus gitu. Kalau besok lopot bisa jadi lurus. Wow. Cepat juga ngerjainnya ya. Cepet. Efisien waktu. Efisien ya. Berarti sehari kalau full gas rate mah kita lebih banyak sebenarnya bisa bikin ngerjain body. Ya kalau dibilang lebih banyak tergantung juga. Tergantung Karena juga. tiap body beda-beda sih. Iya. Body beda-beda ya kesulitannya. Nice. Tinggal kita tunggu flow coat-nya. Habis itu kita pasang di motor Vario. Dan ini dia teman-teman, Vario LED Ultra sudah berubah warna, sudah menjadi ametis metalik. Warna dari Porsche, pakai catnya glasurit dan kita ngecatnya di garasi 24. Sekilas kalau dari jauh mungkin katanya kayak warna hitam, kayak warna standar gitu ya. Tapi kalau kalian lihat lebih dekat, ini warnanya sudah menjadi warna ungu. Mungkin kalau bahasa biasanya orang bilangnya apa? Purple, moonlight purple gitu kan. Tapi ini sebenarnya agak lebih gelap. Dan ya beda dengan moonlight purple, ini warnanya amethyst metallic, warna dari Porsche, dieksekusi dengan sangat baik oleh Mas Genta, ya kan, rapih banget, warnanya cakep banget. Gue suka nih warna-warna begini karena ini warna yang kalau dari jauh kelihatan standar, tapi kalau dideketin, nah kalian akan bisa mengapresiasi warna dari amethyst metallic ini. Dieksekusi juga sangat baik, ya kan. Jadi ini warnanya, ini kalau kalian lihat lebih deket, warna seralik itu cakep banget, ungunya cakep banget. Udah kita kasih emblem-emblem juga, ya kan. Simple-simple aja. Gue udah suka banget nih. Beneran suka banget sama hasilnya. Akhirnya Vario sudah berubah warna, ya kan. Dan yang gue suka lagi dari LED Ultra itu di sini tuh dicapit udangnya tuh kita warnain, ya kan. Jadi sembari naik motor gue bisa melihat warna indahnya dari amethyst metallic ini, ya kan. Gue suka banget warna-warna seperti ini. Cakep banget. Ini thank you banget Mas Genta, ya kan. Refinish excellent glasurit. Udah mau ngecatin ini. Habis ini karbon, teman-teman. Jadi kalian tungguin aja karena untuk karbonnya kita nggak sembarang pilih. Kita bukan cuma asal beli, tapi kita bikin karbonnya. Kayak gimana? Jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalain notifikasi. Saya Sevi Jalan. I'll see you next video guys. Bye bye.